Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah iqraran lahu wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi salatan wa tasliman mazida. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang semoga dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita tasih maringi gesang ugi umur dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga malam hari ini kita berkumpul bermajelis di tempat yang semoga diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka talabul ilmi, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita ngelanjutakan pengawasan saking kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wonten pertemuan saderengipun kita membahas hadis pertama. Hadis nomor setunggal nggih menika membahas babakan niat, permasalahan niat dan juga perinciannya, dan kita sudah jelaskan insyaallah cukup detail. Insyaallah dalu menika kita badhe maos hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan kalian Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sampun ngendikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wonten kitabipun Al-Arba'in An-Nawawiyah al-hadits tsani, hadis kaping pindho. An Umar, saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, aidan hali uga saking Sayyidina Umar. Qala wis ngendikan sapa Sayyidina Umar, bainama ing dalem nalikani nahnu utawi ingsun kabeh iku julusun padha lungguh inda Rasulillah ing dalem ngersanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin kelawan ing dalem salah suwijining dina, ibtala'a mongko teko alaina ing atase ingsun kabeh sapa rajulun wong lanang, syadidu bayadhi thiyabi kang banget petak klambine, bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, kang banget ireng rambute. La yura, ora den ngerteni alaihi ngatasi rajulun apa atharu safari
bekas safar. Wala ya'rifu lan orang ngerteni ing rajulun minna setengah saking ingsun kabeh sapa ahadun wong suwiji-suwiji hatta hingga jala salungguh sapa rajulun ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki, kata sahabat Umar, di suatu hari para sahabat sedang duduk nggih, kurang lebih nggih seperti majelis kita ini. Kemudian ada orang datang dari luar masjid. Dan orang tersebut terlihat bajunya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam legam, terlihat bersih, terlihat rapi, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat seperti orang yang habis safar. Jadi dalam artian apa? Dalam artian berarti tiang niki tiang Madinah harusnya ngoten. Cuma herannya kalau orang Madinah kok orang Madinah nggak ada yang kenal. Makanya tadi disampaikan kalian sahabat Umar la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang tersebut lenggah wonten ngersanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nempelna sapa rajulun rukbataihi ing rong dengkule rajul ila rukbataihi maring rong dengkule Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a lan nyeleh sapa rajulun kafaihi delamaan tangan lurune rajul ala fakhidai ing atase paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala moko ngendika sapa rajul, ya Muhammad hi Muhammad, akhbirni wa ana weruh ing ingsun anil islami saking Islam. Maka laki-laki tadi ketika datang ke masjid tiba-tiba duduk langsung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu lutut, tangannya laki-laki tadi diletakkan di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam utawi Islam iku antasyada yen to nyekseni sapa sira an la ilaha utawa setuhune kelakuan ora ana pangeran illallahu kejaba Allah taala, wa anna Muhammadan setuhune Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa tuqimalan ngedekake sapa sira as-salata ing salat, wa tu'tiya lan wenehake sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan, wa tahujjal baita lan haji sapa sira al baita ing Ka'bah, in istata'ta lamun isa sapa sira ilahi maring Ka'bah apane sabila dalane. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wahai Muhammad, apakah Islam itu? Maka dijelaskan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu yang pertama kamu syahadat. Bersyahadat apa? Bersyahadat menyaksikan, al-isyhad atau apa namanya, syahadah maknanya adalah mempersaksikan. Ya, mempersaksikan. Apa yang dipersaksikan? Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kamu laksanakan sholat, mendirikan sholat, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, kamu berikan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan. Watahujjal bait, dan yang kelima, kamu berhaji ke Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu kepada Ka'bah tersebut dalam perjalanannya. Qala moko ngendikan, ya sahabat Umar melanjutkan hadisnya. Qala moko ngendikan sapa rajulun, sadaqta, bener sira ya Muhammad. Maka laki-laki tadi tiba-tiba mengatakan sadaqta, kamu benar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, fa'ajibna moko heran sapa ingsun kabeh lahu maring rajul yas'aluhu Wastaqo sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi.
Maka sahabat Umar dan juga sahabat yang lain heran. Ini orang tanya, setelah dijawab kok ngomong jawabanmu benar. Nah kita kok ngetes. Ya. Padahal nggak ujian, ya, dites. Makanya heran semua. Ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi. Qala ngendikan sapa rajul fa akhbirni moko wa ana weruh ingsun anil imani saking iman. Sekarang bertanya tentang iman. Fa akhbirni anil iman. Beritahukan padaku tentang iman wahai Muhammad. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu'mina yento iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan para malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira rusuli Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan takdir khairihi batali becike takdir wa syarrihi lan olone takdir. Kemudian Nabi SAW menjawab ketika ditanya tentang iman. Apa iman itu? Maka Nabi menjawab, yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman pada para malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat, wa rusulihi, dan beriman pada para Rasulullah. Yang kelima, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang terakhir, yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir Allah, baik yang baik ataupun takdir yang buruk. Ya. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, qala ngendikan sapa rajulun sadaqta. Benar sira ya Muhammad. Membenarkan kembali. Qala kemudian ya berkata melanjutkan lagi, qala ngendikan sapa rajulun fa akhbirni maka wa weruh ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anta budayan to nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya dene stuhune sira iku tarahu ison deleng ing Allah fa illam takun lamun ora ana sapa sira iku tarahu ison deleng ing Allah fa innahu maqastuni Allah iku yaraka ison ningali sira. Kemudian bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinilah di dalam hati bahwasanya Allah bisa melihatmu. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan. Qala ngendikan sapa rajulun fa akhbirni maka wa nawruh sapa maka wa nawruh ing isun. Anisaati saking dina kiamat. Bertanya tentang kiamat sekarang. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mal mas'ulu ora ana wong kang den takoni anha saking dina kiamat iku bi'alama kelawan luwih ngerteni minasaili saking wong kang takon. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui dari yang bertanya, dalam artian saya nggak tahu atau kamu tidak tahu kapan hari kiamat dan saya juga tidak tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sapa rajulun fa akhbirni maka wene weruh ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tandane dina kiamat. Tentang tanda-tanda sekarang. Kalau tidak tahu kapan terjadinya, maka orang tadi mengatakan kalau begitu tandanya saja. Tanda hari kiamat apa? Qala maka jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antalidayan tong lairake sapa al amatu budak wadon rabbataha ing tuane amah. Wa antara lan yen to ningali sapa sira al hufata wong kang nyeker wal urata lan wong kang udo wal alata lan wong kang miskin ri'a asyai wong kang angon wedhus yatatawaluna padha lomba-lomba durake fil bunyani ing dalem bangunan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda hari kiamat yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya.
Dan kamu nanti bisa melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang baju, bertelanjang tubuh, ya. Dia miskin, fakir. Dia adalah penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Summa banjur intalaqa nyingkris sapa rajulun falabithtu maka meneng sapa ingsun ya Sayyidina Umar malian hale waktu sedelo. Summa qala banjur dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar hi Umar. Ata dari apa yang ngerti sapa sira. Manisail sapa wong kang takon. Ketika setelah selesai orang tadi tiba-tiba pergi. Setelah pergi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, "Umar, kamu tahu tadi siapa yang bertanya?" Qultu mokon jawab sapa ingsun ya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah iku a'lam luwih mangerteni. Beliau menjawab Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Ya maksudnya nggih, Kanjeng Nabi kula mboten semerap. Qala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqastuhune wong lanang iku mang iku Jibril. Ataku mustaka ing ingsun kabeh. Ustaka ing sira kabeh yu'allimukum ngajari murui sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fa innahu Jibril. Itu tadi Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Sudah datang pada kalian dan mengajari agama kalian. Maka hadis ini termasuk hadis yang penting, ya. Hadis yang penting, hadis yang mencakup isi dari agama yang kita mengimaninya ini. Maka kalau misalkan ada orang bertanya, orang kafir misalkan tanya kepada kita, agama Islam itu gimana sih? Isinya apa? Maka satu hadis ini insya Allah sudah cukup untuk memberikan informasi kepada orang tersebut. Saking besarnya, saking pentingnya hadis ini. Para ulama biasa menyebut hadis ini dengan hadis Jibril. Biasa disebut dengan hadis Jibril. Maka akan kita bahas hadis ini, ya, dari beberapa sisi. Pembahasan yang pertama tentang biografi dari periwayat ini, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala dan riwayat atau sedikit dari biografi sahabat Umar radhiyallahu taala sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, okay. Ketika kita membahas hadis yang pertama, maka tidak perlu kita ulangi kembali, ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang makna-makna beberapa kalimat yang ada di dalam hadis yang sudah kita baca. Ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Kalimat yang pertama yaitu kalimat bainama. Bainama ini agak-agak jarang dipakai dalam berbicara atau dalam berbahasa Arab. Maka para ulama mengatakan kata bainama ini adalah kata yang menunjukkan waktu. Ya, kata yang menunjukkan waktu, bainama. Ya, baina dan ada kata ma. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Ya. Maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mulakin, maknahu baina auqati kadza, yaitu di antara waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, kalau ketika kita terjemahkan bainama itu ya ketika. Ya. Ketika. Atau kalau cara Jawa nggih bainama ing dalam nalikane bisa. Baik. Kemudian yang kedua, dzata yaumin. Ini juga kata-kata yang jarang dipakai dalam berbahasa Arab. Dzata yaumin. Itu maknanya adalah suatu hari. Suatu hari. Dzata yaumin. Ya, dzata yaumin. Suatu hari. Ya. Baik. Kemudian kalimat ketiga adalah wonten hadis disebutkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sebelum kita jelaskan, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya dhamir, kata ganti. Biasanya kalau bahasa Indonesia mungkin nya gitu ya. Maka di sini kalau kita terjemahkan
Fawadoa maka telah meletakkan laki-laki tadi kafaihi tangannya ala fakhidaihi di atas pahanya. Sama-samanya dannya. Ya, sama-samanya dannya. Makanya sebagian dari para ulama menggambarkan orang itu ketika duduk, nih malaikat Jibril menika, ketika duduk itu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Karena hukum asal dalam i'rab niku kalau dhamir dikembalikan kepada yang terdekat. Kalau dhamir kata ganti itu dikembalikan pada orang terdekat. Maka orang terdekat di sini nggih Jibril. Wadu'a Jibril. Kafaihi Jibril. Fakhidaihi balik kemana? Ya ke Jibril. Ke rajul. Ya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan, makanya tadi kita terjemahkan dan Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Ya, loh berarti fakhidaihi yang nyanya ini balik ke Nabi bukan balik ke Jibril. Dan seperti ini, ya, secara bahasa Arab tidak boleh diterjemahkan seperti ini kecuali ada dalil yang memang menunjukkan, ya, bahwasanya tafsirannya memang diletakkan di atas pahanya Nabi. Maka para ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau menyampaikan dalam Syarah Arba'in Nawawi, beliau mengatakan, dan ini maksudnya adalah diletakkan di atas tangannya Nabi, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya dijelaskan, di situ disebutkan fawadha'a yadaihi ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain, wonten riwayat lintunipun lebih dijelaskan. Fawadha'a yadaihi maka Jibril meletakkan kedua tangannya ala rukbatain Nabi, di atas lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh pendapat yang kedua para ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya ketika duduk itu diletakkan di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal itu ada dua penafsiran. Ya. Kemudian kata yang keempat adalah id. Ya. Id ini ya juga kalau diterjemahkan adalah ketika, ya, ketika. Kemudian kata yang kelima atau kalimat yang kelima, antalidal amatu rabbataha, yaitu melahirkan seorang budak tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Maka para ulama ketika memberikan tafsiran terhadap makna budak melahirkan tuannya itu macam-macam. Kurang lebih ada 4 penafsiran. Bagaimana maksud budak kok bisa melahirkan apa? Tuannya. Penafsiran yang pertama, sebagian ulama, ya, atau para ulama menyebutkan penafsiran yang pertama, maksudnya budak bisa melahirkan tuannya itu, ya, ketika banyaknya daerah-daerah yang berhasil dimasuki oleh Islam dengan peperangan, otomatis kalau zaman lampau, kalau zaman lampau sebelum ada perjanjian perang internasional yang mengharamkan budak, gitu. Zaman lampau itu orang yang kalah otomatis harta bendanya milik yang menang. Bagaimana kalau itu bentuknya manusia? Maka dia juga dianggap benda dan menjadi budak. Maka ketika banyak kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin, banyak negeri-negeri yang kalah ketika berjihad melawan, atau kalah ketika kaum muslimin datang untuk berjihad melawan mereka, melawan kemusyrikan, maka banyak terjadi perpindahan dari orang-orang kafir yang dulunya merdeka jadi budak. Maka ketika mereka jadi budak otomatis dimiliki oleh kaum muslimin. Ketika dimiliki oleh kaum muslimin, halal hukumnya pemilik budak itu menggauli budaknya. Ya, menggauli budaknya halal, boleh. Kalau melahirkan anak, maka nasab anaknya ke bapaknya. Nah, kalau nasab ke bapaknya budak nopo yang merdeka? Merdeka. Maka akhirnya si budak melahirkan tuannya. Ya, karena anak tadi anak bapaknya, bukan anak
ibunya. Gitu. Taib, karena nasabnya disandarkan ke ayahnya. Taib. Kemudian yang kedua, makna yang kedua. Ya. Makna yang kedua, para ulama mentafsirkan makna seorang budak melahirkan tuannya itu ketika banyak ketidaktahuan dari masyarakat tentang keharaman menjual ummul walad. Oh, ini wonten pembahasan fikih perbudakan. Maksudnya masuk pembahasan jihad, ada fikih perbudakan. Budak ini kan macam-macam. Ya, macam-macam. Enten budak naminipun ummul walad. Ummul walad niku napa? Ummul walad niku budak digauli, dijima kalih tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Perempuannya, ibunya ini namanya ummul walad. Nah, ummul walad ini hukumnya tidak boleh dijual. Kenapa? Karena nanti ketika tuannya merdeka, otomatis budak ini merdeka. Kalau dijual kepada orang lain, maka akhirnya yang statusnya harusnya ketika tuannya meninggal itu merdeka, dia nggak jadi merdeka karena masih di bawah orang lain. Maka ketika banyak ketidaktahuan masyarakat sehingga menjual ummul walad, dan ummul walad yang dijual itu akhirnya diperjualbelikan di pasar, bisa jadi anak yang dulu dilahirkan dan bernasab kepada bapaknya akhirnya membeli ibunya sendiri. Nggak tahu karena dulu bapaknya nggak tahu, karena bapaknya jual ibunya nggak tahu dia. Ya. Ketika dijual ibunya, dijual di pasar, kemudian si anak tadi tumbuh dewasa, mau beli budak di pasar, nggak tahu ternyata yang dibeli adalah ibunya, secara biologis. Ya. Maka ini juga makna dari antalidal amatu robbataha. Makna yang ketiga, para ulama menyebutkan. Maknanya apa? Yaitu kasratu uquqil walidain. Banyaknya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Ya. Banyaknya kedurhakaan anak pada orang tua sehingga memperlakukan orang tuanya seperti dalam tanda kutip budaknya. Ini juga bisa jadi makna antalidal amatu robbataha, yang harusnya anak itu berbakti, ngeramut ngerumat yang sepah, ternyata malah membuat sengsara, malah seolah-olah dalam tanda kutip yang menjadikan budak orang tuanya tersebut. Maka ini juga bisa makna dari lafadz antalidal amatu robbataha. Baik. Makna yang keempat, antalidal amatu robbataha itu ketika ummul walad tadi dimiliki oleh para raja, dimiliki oleh para khalifah, oleh para amir, para pembesar, pemimpin lah pokoknya. Otomatis ketika pemimpin memiliki budak perempuan kemudian dijima melahirkan, nasabnya ke bapaknya, yang bapaknya tadi adalah pemimpin, khalifah. Dan ketika bapaknya meninggal, bisa jadi tahta itu akan menjadi rebutan. Dan tidak menutup kemungkinan anak yang berasal dari ummul walad ikut rebutan. Dan akhirnya apa? Bisa jadi anak yang ummul walad tadi akhirnya menjadi pemimpin menggantikan ayahnya. Maka dia adalah pemimpin bagi rakyatnya. Dan pemimpin dalam bahasa Arab sayyid. Dalam bahasa Arab maknanya bahasa Arab sayyid, pemimpin. Maka pemimpin tadi yang anak dari budak tadi itu menjadi sayyidu ummihi wa sayyidu ra'iyatihi. Jadi pemimpin ibunya dan pemimpin rakyat banyak. Yang awalnya dia adalah anak dari budak. Dan itu terjadi banyak dalam sejarah Islam. Mereka itu sebenarnya keturunan budak. Akhirnya menjadi muluk, menjadi pemimpin. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kata al-hufah itu jamak dari hafin, maknanya ya orang yang tidak memakai alas kaki, nyeker.
Al-urah adalah orang yang tidak memakai pakaian telanjang. Tapi di dalam hadis bukan maknanya itu tidak memakai pakaian sama sekali. Maksudnya ya pakaiannya seadanya, sangat-sangat minim. Ya. Kemudian al-alah itu maknanya adalah orang yang fakir. Ya. Al-alah berasal jamak dari kata ail. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan maksudnya ya fakir, fakiran. Kemudian yang ke-9 ri'a asyai, penggembala domba. Disebutkan secara spesifik penggembala domba karena dalam urf, dalam adat masyarakat Jazirah Arab ketika itu penggembala domba itu identik dengan orang-orang yang lemah. Identik dengan kaum ekonomi kelas bawah. Itu penggembala domba. Makanya ketika Abu Jahal ya kalau manggil Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau nggak manggil namanya. Beliau manggil apa? Ya ra'iyatal ghanam, wahai penggembala kambing. Ada sedikit bentuk penghinaan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ya ra'il ghanam, ya ra'il ghanam, bukan ra'iyatal. Ra'il ghanam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tentang keutamaan hadis ini. Ya. Tentang keutamaan hadis ini. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan hadza haditsun azim qad ishtamal ala jami'i wadhaifil a'mali adh-dhahirah wal batinah wa ulumi syariah. Wa ulum syariati raji'atun ilaihi. Beliau mengatakan hadis ini ya keutamaannya itu dia menghimpun seluruh amal seorang muslim baik yang fisik maupun yang batin. Jadi hadis ini sudah intinya agama ini. Inti dari agama ini. Ada 3 pondasi pokok tadi. Yaitu al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ya, itu adalah inti dari agama ini. Makanya Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mengatakan hadis ini mencakup seluruh amal perbuatan seorang muslim baik yang terlihat ataupun yang ada di dalam hatinya. Wa ulumu syariati raji'atun ilaihi mutasya'ibatun minhu. Dan seluruh ilmu syariat yang kita pelajari itu intinya ya ada di dalam hadis ini. Intinya ya ada dalam hadis ini. Kita belajar akidah, itu kita belajar iman. Ya. Kita belajar fikih, ia belajar rukun Islam. Kita belajar tazkiyatun nafs. Ya, suluk, sebagian membahasakan tasawuf. Itu ya belajar ihsan. Ya, kita mencoba membaca misalkan kitab-kitabnya Ibnu Qayyim, kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah yang membahas tentang bagaimana melembutkan hati, bagaimana hukuman orang yang bermaksiat, bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu sebenarnya kita belajar apa? Kita belajar ihsan. Supaya bisa mencapai derajat ihsan. Ya. Kalau kita belajar fikih mulai dari bab thaharah, bab salat, bab zakat, bab saum, bab haji dan seterusnya. Itu membahas apa? Ya sebenarnya rukun Islam. Intinya rukun Islam. Ketika kita membahas masalah akidah, maka yang kita pelajari ya tentang rukun iman ini. Maka oleh Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mengatakan wa ulumus syariah raji'atun ilahi mutasya'ibatun minhu. Dan seluruh ilmu syariat yang kita pelajari itu kembalinya ya muaranya ke hadis ini. Dan percabangnya juga dari hadis ini. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk pujian ya yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid terhadap hadis ini. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang besar yang perlu untuk kita untuk kita renungi. Ya, perlu diangen-angen ya. Mana difahami kemudian diamalkan. Baik. Itu pelajaran yang pertama atau faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang rukun agama kita. Dan rukun agama kita ada 3 yang sudah disebutkan oleh hadis ini. Yang pertama adalah Islam. Ya.
adalah Islam. Itu rukun agama kita. Yang pertama adalah Islam. Dan Islam itu mewakili amaliyah zahiriyah. Islam itu mewakili amaliyah zahiriyah. Mewakili perbuatan yang sifatnya terlihat, sifatnya bisa diindra secara fisik. Itu Islam. Ya. Kemudian iman, ya makanya kalau dalam masalah Islam, ya kalau dalam masalah Islam maka kita pembahasannya adalah pembahasan ibadah-ibadah yang sifatnya dia bisa terlihat fisik, bersuci bisa terlihat, sholat bisa terlihat, zakat bisa terlihat, puasa bisa terlihat, haji, semuanya serba terlihat. Beda kalau bahas masalah iman, masalah hati, itu sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak bisa diindra secara fisik. Ya. Baik. Dan yang paling utama dari rukun Islam adalah syahadat. Ya, yang utama dari rukun Islam adalah syahadat. Ya. Kemudian kalau sudah beres syahadatnya, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Dan disebutkan 5 ini karena 5 ini adalah unsur yang paling penting dalam agama ini yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Adapun hal-hal yang lain, misalkan jihad bagaimana? Jihad iya, jihad. Jihad termasuk amal yang besar dalam agama Islam. Tapi permasalahannya, apakah jihad ini masih bisa kita terapkan? Bukan masalahnya, apakah jihad ini masih relevan untuk kita terapkan? Bukan pembahasan relevan atau tidak. Masalahnya, apakah masih bisa kita terapkan jihad secara pedang, secara senjata untuk hari ini ya? Ya mungkin di beberapa tempat masih berlaku, tapi kalau di kebanyakan tempat dari negara kaum muslimin ya sudah tidak bisa untuk dilakukan. Ya, tidak bisa untuk dilakukan. Kecuali kalau memang pergi ke medan jihad yang memang benar di situ orang kafir melawan orang muslim. Ya. Baik, kemudian yang kedua, rukun agama yang kedua adalah al-iman. Al-iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah tasdikun bi umurin khasatin. Iya. Disebutkan oleh para ulama. Ya. Ibnu Mulakim menyebutkan iman itu adalah tasdikun bil qawaid syar'iyyah. Tasdik itu membenarkan. Jadi iman itu membenarkan. Ya, membenarkan, mengakui, mengiyakan, meyakini. Itu iman. Ya. Makanya satu konsep yang salah ketika dalam proses belajar kemudian guru menyampaikan kepada muridnya, dosen menyampaikan kepada mahasiswanya, atau ustadz menyampaikan kepada santrinya, supaya kamu yakin akan keberadaan Allah, kamu harus ragu dulu Allah itu ada atau tidak. Ini konsep yang salah. Konsep yang salah. Karena iman itu doktrin. Supaya orang itu yakin. Bukan malah membuat orang itu ragu. Kemudian baru mencari keyakinan. Itu mungkin benar kalau dalam proses pencarian hidayah untuk orang kafir. Tapi untuk orang muslim yang dia mau belajar iman, maka Nabi SAW ketika mengajari para sahabatnya, tidak ada lafaz atau ucapan Nabi yang menyampaikan kepada sahabat yang sudah iman, Allah itu ada enggak? Coba kita berpikir. Enggak ada seperti itu. Dihujah, dihantam dengan ingat Allah, ingat mati, ingat hari akhirat. Kita ini di dunia, gitu aja. Dihujam seperti itu. Tapi mungkin kalau orang kafir dalam proses pencarian hidayah, mungkin ya. Mungkin dia perlu ragu dulu. Wah, ini selama ini yang saya yakini benar enggak ya? Nah, kalau mungkin untuk orang kafir kita bisa benarkan teori itu. Datangkan keraguan bahwasanya Tuhanmu itu apa? Tuhanmu itu memang seperti itu.
Kemudian kamu teliti, apakah bagaimana kamu uji dan lain sebagainya. Itu untuk orang kafir berlaku seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran kadang ada dialog kepada orang kafir. Misalkan dialog kepada orang Nasrani, menyampaikan kalau misalkan Tuhan itu lebih dari satu, pasti bentrok, tukaran, eker-ekeran, rebutan apa? Dunyo. Dan itu srengenge itu kok etane ojo sih itu kok kulon ae. Nggih, setunggale ojo kok kidul ae, ojo kok lor, rebutan. Ini tasik srengenge, masih matahari. Muncul dari mana sudah eker. Dereng malih lintu-lintu ini pun halal yang lain. Maka ini sifatnya dialogis untuk apa? Orang kafir. Bukan ketika mengajari sahabat yang sudah berada dalam agama Islam. Kalau sahabat yang dalam agama Islam apa? Sabar. Kanjeng Nabi kalau disiksa, wis sabar. Ganjaran mulia akeh timbang kafir. Itu. Dikuatkan, didoktrin. Maka tidak benar kalau misalkan dalam metode pengajaran terhadap orang muslim kok menumbuhkan metode keraguan. Karena metode keraguan itu berasal dari orang-orang kafir. Itu sebenarnya metode yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Orang-orang filsafat seperti itu. Tujuannya apa? Akhirnya menemukanlah, oh ternyata gaya gravitasi itu seperti ini. Oh hukum air itu seperti ini. Itu hasilnya seperti itu. Karena berasal dari keraguan. Ini kenapa kok gini? Masa sih dicoba. Tapi ini tidak bisa diterapkan dalam masalah teologis atau ketuhanan. Ya, maka perlu kita berhati-hati ketika misalkan menyekolahkan anak-anak kita mungkin ya di perguruan tinggi kemudian ada pelajaran filsafat yang agak nyeleneh itu, wah ini berbahaya ya, berbahaya untuk agama. Tapi kemudian yang ketiga adalah masalah ihsan. Ya. Ihsan itu apa? Ya, ihsan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, seolah-olah. Bukan benar-benar. Ya, maka bahaya kalau misalkan orang saya tadi beribadah di depan saya melihat dengan mata kepala saya, itu ada wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana disampaikan oleh para ulama tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Nabi Musa saja yang disebut kalimullah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia derajatnya lebih rendah dari nabi, dari rasul. Maka tidak mungkin. Makanya disuruh menggunakan lafaz apa? Ka'annaka, seperti seolah-olah. Ya. Bukan melihat beneran. Jadi mencoba membayangkan, menghadirkan bahwasanya Allah melihat saya, merasa Allah melihat saya. Kalau tidak sampai pada makom tersebut, ya, pada level tersebut, maka minimal kamu punya perasaan Allah sedang memperhatikan saya. Ya, Allah sedang memperhatikan saya. Maka untuk Islam tadi itu masalah mencakup inti dari amaliyah yang sifatnya zahir, dan iman itu mencakup dari amaliyah ibadah yang sifatnya batin, dan ihsan itu adalah penyempurna atau upaya untuk menyempurnakan dari Islam dan juga iman. Itu adalah al-ihsan. Oke, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sebentar.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian setiap dari rukun agama tadi memiliki rukunnya masing-masing. Kalau rukun Islam ada 5. Insya Allah sudah hafal semua. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima haji. Kalau rukun iman maka ada 6. Iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, ya. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, dan juga wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kata Rasulullah SAW. Kau beriman pada takdir, yang ke-6. Kalau ihsan, ini rukunnya ada 1 saja, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu dibahas ya, seperti itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Ushulul Tsalatsah. Mungkin sudah ada yang pernah mempelajarinya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya atau faedah berikutnya dari hadis hadis Jibril ini, atau hadis yang menceritakan atau menyampaikan tentang rukun agama, yaitu tentang rahasia atau hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam lafaz hadisnya, itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah takdir, ketika menyampaikan tentang masalah iman, Nabi menyampaikan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu semua kata antu'minanya berada di awal saja. Kemudian baru mau menyebut takdir ditambahi kali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Dan di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengimani takdir secara benar itu akan cukup sulit sehingga butuh penekanan. Ketika Nabi menyampaikan antu'mina billah, enggak menyampaikan tu'mina lagi, langsung antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ketika mau membahas takdir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, lebih ditekankan, memberikan isyarat bahwasanya apa? Menyempurnakan keimanan terhadap takdir itu butuh upaya yang tidak mudah. Itu butuh upaya yang tidak mudah. Ya. Karena takdir ini termasuk sesuatu yang harus diimani dan cukup berat untuk melaksanakannya. Untuk berat, ya, cukup berat untuk apa? Melaksanakannya. Ya. Dan diantara hikmah dari takdir adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ya. Yang cukup terkenal ayatnya. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah sesuatu yang menimpa di atas muka bumi ini atau pada diri kalian, apapun yang terjadi, kondisi kalian, kondisi bumi ini, apapun yang terjadi, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ada catatannya, sudah ada aturannya, sudah ada takdirnya semua. Jadi kita hari ini, detik ini pun berkumpul di masjid, niki pun dicatat kalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum menciptakan bumi ini, bahkan sebelum menciptakan kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jam sakmene dina niki, ya, fulan bin fulan kok kumpul nang masjid ana pengajian, kumpul nang shalah, itu sudah catatannya. Pada hari ini nyawa fulan akan diambil. Pada hari ini nyawa ayahnya fulan yang diambil. Hari ini anaknya, hari ini ibunya, hari ini istrinya. Sudah ada apa? Catatannya. Taib. Apa hikmahnya? Allah melanjutkan, likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya apa? Supaya kamu tidak berputus asa dari sesuatu yang kamu nggak dapat. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak terlalu bergembira, ya, beryuforia yang berlebihan dengan apa yang sudah kalian dapat. Ya. Dengan apa yang sudah kalian
dapat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong, ya, lagi berbangga diri. Itu adalah hikmah besar dari takdir. Supaya apa? Supaya kita ini jadi orang yang biasa saja. Gak terlalu kagetan dan gak terlalu sedih yang begitu sangat. Atau gak terlalu seneng yang begitu sangat. Ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang tertipu dengan dunia ini. Ya. Itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahasia takdir ini. Dan di situ Rasulullah SAW menyampaikan, wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mungkin ada yang bertanya, beriman pada takdir baik maupun buruk. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, masa boleh menisbatkan keburukan kepada Allah? Menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya, maka ini para ulama mendudukkan. Jadi seperti ini. Di dalam satu hadis Nabi SAW mengajarkan satu doa. Di antara redaksi doa adalah wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Nah, maka bagaimana mendudukkan dua hadis yang seolah-olah bertentangan? Maka para ulama menyampaikan, dari segi penciptaan takdir, maka semua takdir itu berasal dari Allah. Semua takdir berasal dari Allah. Dari segi apa? Penciptakan. Dari segi penciptaan. Tapi dari segi praktis takdir, dari segi praktek yang dilakukan dari takdir yang sudah diciptakan Allah, maka dinisbatkan kepada manusia. Ya, maka dinisbatkan kepada manusia. Ya, maka kalau misalkan kita hari ini kita datang di sini dari rumah berangkat naik motor ke sini, ya, maka tidak boleh kita atau tidak mungkin orang yang berakal akan mengatakan, ya nggak tahu, saya tiba-tiba saja gerak, saya nggak ada kemauan sama sekali, tiba-tiba tubuh saya gerak kemudian datang ke sini, loh, itu langgare bajib gitu. Nggak akan ada orang berakal ngomong seperti itu. Pasti saya tadi ya memang niat berangkat, ya tak delok nang grup kok ono info kajian, tak budal berangkat. Maka dari segi aktivitas, dari segi praktis takdir itu dinisbatkan pada manusia. Tapi semua ini adalah dalam lingkup ciptaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disampaikan Nabi, untuk minabil qadri khairihi wa syarrihi, dari segi penciptaannya, maka dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam segi prakteknya, maka dinisbatkan kepada masing-masing manusia. Makanya tidak boleh orang berhujah dengan takdir. Lah kok sembahyang nggone takdir apik lah ya aku sudah sembahyang dewe. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Ya. Ya sapa sing ngerteni takdir sampean? Iya nek meneh urip, nek meneh mati ya kan enggak tahu. Ini enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena perbuatan fi'il. Ya, amal zahir itu tidak bisa dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatannya ya perbuatan manusia, tapi itu semuanya dalam lingkup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah berikutnya mungkin tinggal 2 faedah lagi ya. Faedah yang berikutnya adalah tentang masalah ihsan. Ihsan itu intinya adalah muraqabah, merasa diawasi. Maka ini memiliki 2 level. Ya, memiliki 2 level. Merasa ihsan, memiliki sifat ihsan atau memiliki sifat muraqabah, ini memiliki 2 level. Level yang paling tinggi itu dalam hatinya seolah-olah bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai selevel itu. Ya, sampai selevel itu. Ya, kalau orang sudah mencapai level itu luar biasa. Ya, orang yang diketahui mencapai level itu tentu saja Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan pandanganku sejuk di dalam sholat. Kok bisa Nabi pandangannya sejuk di dalam sholat? Kita sholat aja kadang mikir macam-macam kan, ngoten ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat itu masya Allah sejuk. Dunia itu lupa.
Kita itu sholat malah ingat dunia. Nabi SAW sholat itu lupa dunia. Lupa dunia. Itu sudah level Masya Allah, luar biasa. Itu ibadah Nabi SAW. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, inni atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada seluruh manusia. Itu level pertama. Kalau tidak bisa, bisa ke level kedua. Apa level kedua? Yaitu menghadirkan dalam hati perasaan saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini bisa untuk dilakukan kebanyakan dari manusia atau banyak dari kaum muslimin. Menghadirkan hati Allah sedang melihat saya, maka saya harus melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang ada di dalam pikiran kecuali hanya memikirkan Allah Ta'ala. Ketika sholat, ketika membaca Quran, ketika zikir, yang dipikirkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini ya tentang masalah hari kiamat. Maka hari kiamat ini waktunya tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui. Ya, bahkan Nabi SAW tidak mengetahui. Ya. Maka sungguh benar-benar dusta orang yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun ini, tanggal ini, dan seterusnya. Ini adalah kedustaan yang besar. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Namun kiamat memiliki beberapa tanda atau memiliki dua tanda yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah tanda kubro, alamatun kubro, tanda-tanda besar. Yang mana kalau tanda-tanda besar ini muncul, ya maka ini menjadi indikasi kiamat memang benar-benar sudah sangat dekat. Dan yang kedua alamatun sugro, tanda kecil. Kalau tandanya kecil, ya maka ini kiamat masih lumayan jauh menunggu tanda besarnya. Kiamat masih lumayan jauh menunggu tanda besarnya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Alamatun sugro sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena alamatun kubro, ya. Alamatun kubro ya ada sebagian ulama menyampaikan itu dimulai nanti ketika munculnya Dajjal. Ya, ketika munculnya Dajjal, maka ini mulai tanda-tanda kiamat kubro ini. Munculnya Dajjal. Setelah munculnya Dajjal, maka tanda-tanda kubro pun munculan terus-menerus. Muncul Dajjal, kemudian sebelum itu muncul panji-panji hitam dari timur, kemudian muncul Dajjal, kemudian muncul Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah muncul Nabi Isa alaihissalam, kehidupan menjadi tentram dan nyaman. Kemudian habis itu turun, keluar dari gunungnya, Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Kemudian hancurnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya, dan seterusnya, ya. Sampai ya, nanti kiamat akan tegak berdiri. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi ingkang segede ini kok saged maring manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.